Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryatima dengan NIM 152510163, kelas BD 25C1, Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Neng Asia SE MM. Baik, langsung ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan definisi akuntansi serta sebutkan siklus akuntansi secara lengkap. Akuntansi yaitu proses mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Siklus akuntansinya yaitu dimulai dari bukti transaksi seperti kwitansi, cek, faktur, atau bond. Selanjutnya, bukti transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal. Setelah dicatat, dipindahkan ke dalam buku besar. Dari buku besar tersebut disusun neraca saldo. Setelah itu dilakukan ayat jurnal penyesuaian. Langkah berikutnya adalah penyesuaian laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan kas. Untuk nomor 2, saya akan record menggunakan laptop. Nomor 2 adalah membuat jurnal umum perusahaan Andi Reparasi dalam bentuk T. Untuk mempermudah dalam pencatatan bentuk T ini, saya akan membuat tabel. Yang pertama itu tanggal 1 Januari 2014, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Tanggal 1 Januari 2014. Saya tulis di sini 1 Januari 2014. Menginvestasikan uangnya. Berarti kalau di sini saya menempatkan diri saya sebagai bendahara di perusahaan Andi Reparasi. Jadi ketika Tuan Andi ini menginvestasikan uangnya untuk perusahaan Andi, saya sebagai bendahara kan uang tersebut akan masuk ke dalam perusahaan. Jadi 20 juta ini nama akunnya adalah kas, masuk ke debit sebesar 20 juta. Kemudian modal, menginvestasikan uangnya sebagai modal karena modal bertambah itu di kredit, maka di sini kita tulis modal di kredit 20 juta. Tanggal 2 Januari 2015, perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta untuk jangka waktu 2 tahun. 2 Januari 2015. Perusahaan membayar sewa ruko. Sewa ruko itu nama akunnya adalah biaya sewa. Karena dia membayar biaya-biaya, jadi jika biaya itu bertambah, masuknya ke debit. Seharga 10 juta. Biaya sewa. Karena ketika ia membayar biaya itu, maka uang dari perusahaan kan berkurang. Jadi kalau kas berkurang itu, kas itu kan masuknya ke aset. Aset berkurang itu
masuknya di kredit. Jadi di sini ditulis kas kredit sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 3 Januari 2015. Karena ini tanggalnya sama, jadi saya nulisnya 3 Januari. Membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Dia beli peralatan reparasi namun kredit, nggak tunai. Jadi kita tulis di sini untuk debitnya itu peralatan. Nama akunnya itu peralatan. Masuknya di debit karena peralatan bertambah. Peralatan itu masuknya di biaya bertambah, itu masuknya di debit. Jadi kita taruh di debit seharga 10 juta. 10 juta. Kemudian karena dia membeli peralatan tersebut secara kredit, maka di sini nama akunnya itu hutang usaha. Masuknya di kredit. Hutang yang tadinya kita nggak punya hutang, jadi kita punya hutang, makanya namanya itu hutangnya bertambah, makanya masuknya di kredit. Rp10 juta. Lanjut tanggal 5 Januari. Membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta, di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta. Jadi di sini nama akunnya itu perlengkapan masuknya di debit sebesar 5 juta. Karena dia membayar 2 jutanya secara tunai, berarti yang kedua ini nama akunnya adalah kas. Karena membeli berarti kita kan mengeluarkan uang. Kas itu kan masuknya ke aset, asetnya berkurang, jadi jadi dia masuknya ke kredit seperti ini. Dia baru bayar 2 juta 2 juta rupiah. Terus karena 5 juta dan 2 juta ini debit dan kreditnya itu nggak balance, kita baca lagi. Sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. Jadi sisanya itu kan 3 juta. Nah 3 juta ini masuknya ke hutang usaha sebesar 3 juta. Selanjutnya di tanggal 6 Januari 2015 memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Itu artinya perusahaan Andi Reparasi ini dia memberikan hutang kepada pelanggannya karena dia memberikan jasa tapi belum menerima uangnya. Jadi kita tulis di sini tanggal 6 Januari 2015
Di sini itu nama akunnya adalah karena dia memberikan hutang, jadi ditulisnya piutang di debit sebesar 10 juta. Selanjutnya, memberikan jasa reparasi. Untuk di kreditnya yaitu namanya adalah pendapatan jasa. Juta pendapatan jasa. Kemudian di tanggal 7 Januari 2015 menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta secara tunai. Berarti saya sebagai bendahara ini kan menerima uang. Jadi di sini nama akunnya sebelumnya tanggal 7 Januari itu kas bertambah masuknya di debit sebesar 7 juta. Di kreditnya itu karena dia menerima jasa, berarti di sini nama akunnya itu pendapatan jasa sebesar 7 juta, sama ya biar balance 7 juta. Selanjutnya di tanggal 9 Januari 2015 membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Tanggal 9 Januari membayar listrik, berarti perusahaan itu mengeluarkan uang sebesar 500.000, tapi kita jadi punya biaya listrik kita jadi terbayar. Jadi di sini tulisnya biaya listrik untuk di debit, karena biayanya bertambah itu masuknya di debit sebesar 500.000. Di sini kas, karena uang perusahaan itu berkurang sebesar 500.000. Selanjutnya di tanggal 12 Januari membayar tagihan telepon sebesar 700.000. Di tanggal 12 Januari membayar biaya telepon, sama seperti tanggal 9, perusahaan mengeluarkan uang 700.000 untuk biaya telepon. Jadi di sini nama akunnya itu biaya telepon sebesar 700.000. Dan di sini pakai uang, nama akunnya kas sebesar di kredit sebesar 700.000. Selanjutnya tanggal 17 Januari menerima jasa reparasi sebesar 8 juta, akan tetapi proses pembayarannya ditangguhkan. Itu berarti kita menerima jasa reparasi, akan tetapi pembayarannya itu ditangguhkan. Jadi di sini ditulisnya pertama tanggal dulu Januari. Di sini itu karena pembayarannya ditangguhkan, jadi debitnya itu masuknya di
nama akunnya itu piutang, sama seperti tanggal 6 piutang, sama aja kayak kita memberikan hutang ke orang gitu sebesar 8 juta. 8 juta. Nah, ini untuk kreditnya berarti namanya itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 8 juta. Selanjutnya, tanggal 20 Januari meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Meminjam uang berarti kita sebagai bendahara itu menerima uang sebesar 25 juta. Nah, nama akunnya itu di sini tanggal 20 Januari. Nama akunnya itu kas, masuknya di debit sebesar 25 juta rupiah. Tetapi hutang ke bank. Hutang kalau bertambah itu masuknya di kredit. Jadi ini kita masukin kredit. Hutang, nama akunnya itu hutang bank. Ditaruh di kredit 25 juta. Selanjutnya di tanggal 22 Januari perusahaan melunasi transaksi tertanggal 3 Januari. Nah, kita lihat di tanggal 3 Januari nih, membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Jadi nama akunnya ini berarti kan melunasi tanggal 22 Januari. Di sini untuk di debitnya itu berarti karena dia melunasi jadi hutangnya kan berkurang. Nah, kita lihat di sini hutang berkurang itu masuknya di debit. Kita taruh di sini hutang usaha berkurang masuk di debit sebesar 10 juta. Nah, di kreditnya itu nama akunnya kas karena dia mengeluarkan uang. Jadi namanya itu kas. Jadi nama akunnya itu kas sebesar 10 juta. Oke, lanjut di tanggal 25 Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi itu nama akunnya adalah Prive. Tanggal 25. Di sini Prive. Kalau di sini kalau pengambilan pribadi karena dia yang tadinya kita nggak mengeluarkan atau gimana? Karena tadinya itu nggak ada jadi ada, jadi Prive ini kan bertambah, kita masukkan di debit sebesar 2 juta. Nah, karena dia mengambil uang di perusahaan, jadi uang perusahaan itu kan berkurang. Nah, di sini nama akunnya itu kas, masuknya di kredit. Seperti ini. Kas atau aset jika berkurang
masuknya di kredit. Jadi kita tulis di sini 2 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 28 Januari 28 Januari tanggal 28 Januari itu soalnya membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Membeli peralatan bengkel secara kredit berarti di sini itu nama akunnya peralatan, karena peralatan itu bertambah masuknya di debit, jadi di sini kita tulis sebesar 15 juta. Karena kredit jadi nama akunnya hutang usaha, masuknya di kredit sebesar 15 juta. Next, di tanggal 30 membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Membayar gaji itu kan berarti menggunakan uang perusahaan. Jadi tanggal 30 di sini nama akunnya itu biaya gaji, karena membayar biaya gaji itu, biaya gaji kalau bertambah itu masuknya di debit, berarti di sini kita masukin di debit 5 juta. Karena biaya gaji itu menggunakan uang perusahaan, jadi di sini tulisnya nama akunnya kas, karena kas itu berkurang, jadi kalau berkurang itu kita masuknya di debit, kredit maksudnya, di kredit sebesar 5 juta. Untuk mengetahui ini balance atau enggak, saya akan menjumlahkan hasilnya. Ini di sini jumlahnya. Nah, setelah di total ini dari atas ke bawah debit dan kreditnya itu ternyata sama, yaitu sebesar 128.200.000 rupiah. $128 juta. Nah, untuk mempersingkat pencatatan bentuk T ini, saya akan membuat tabelnya dulu. Nah, seperti ini. Totalnya itu ada 13 menurut dari ini. Nah, langsung kita catat di jurnal umum bentuk T ini. Yang pertama itu kas di debit. Kalau debit itu sebelah kiri, kalau kredit itu sebelah kanan. Jadi di sini 20 juta kita masukin ini tanggal 1 bulan 1 2014 sebesar 20 juta. Sebesar 20 juta. Kemudian modalnya itu di kredit sebesar 20 juta. Modal kredit itu sebelah kanan. Tanggal 1 bulan 1 2014 20 juta.
Selanjutnya tanggal 2 biaya sewa di debit 10 juta. Tanggal 2 bulan 1 2014 seharga 10 juta. Kasnya dikredit sebesar 10 juta. 2015. Maaf, ini tanggal 2 nya 2015 seperti di soal. Kasnya itu 10 juta sebesar 10 juta. Next, tanggal 3 Januari membeli peralatan 10 juta di debit. Tanggal 3 Januari 2015 10 juta rupiah. 10 juta. Membeli peralatan, tapi hutang usahanya di kredit 10 juta. Tanggal 3 bulan 1 2015 harga 10 juta. Selanjutnya tanggal 5 Januari membeli perlengkapan sebesar 5 juta. Perlengkapan di debit tanggal 5 bulan 1 2015 sebesar 5 juta. Kemudian itu menggunakan uang perusahaannya sebesar 2 juta kas di kredit sebesar 2 juta. 5 bulan 1 2015 seharga 5 juta. Kemudian hutang usahanya juga dikredit sebesar 3 juta. Hutang usahanya 5 bulan 1 5 juta 3 juta, sorry, 3 juta. Next, di tanggal 6 piutang 10 juta di debit. Tanggal 6 plus 10 juta. Juta di debit, pendapatan usahanya di kredit. Pendapatan jasanya di kredit 10 juta. Tanggal 6 bulan 1 2015 sebesar 10 juta. Next, tanggal 7 kasnya 7 juta di debit. Tanggal 7 bulan 1 2015 tanggal 7 juta di debit.
Pendapatan jasanya 7 juta di kredit. Jasanya 7 juta di kredit. Membayar biaya listrik tanggal 9, 500.000. Biaya listriknya di debit tanggal 9 bulan 1 2015 sebesar 500.000. Kemudian kasnya di kredit sebesar 700.000. 9 bulan 1 sebesar 500.000. Next, tanggal 12 biaya telepon sebesar 700.000 di debit. Biaya telepon tanggal 12 bulan 1 2015 sebesar 700.000. Kemudian menekan kas 700.000 di kredit tanggal 12 bulan 1 2015 sebesar 700.000. Next, tanggal 17 piutang 8 juta di debit 17 bulan 1 sebesar 8 juta. Pendapatan jasanya di kredit sebesar 8 juta. Pendapatan jasa di kredit tanggal 17 1 2015 sebesar 8 juta. Next, tanggal 20 kas 25 juta di debit tanggal 20 bulan 1 2015 sebesar 25 juta. Hutang banknya di kredit 25 juta. Tanggal 20 bulan 1 2015 sebesar 25 juta. Next, tanggal 22 hutang usahanya 10 juta di debit. Hutang usahanya sebesar 10 juta. Di debit dan kasnya di kredit tanggal 22. Sebesar 10 juta. Tanggal 25 price-nya 2 juta di debit tanggal 25 bulan 1 sebesar 2 juta di price dan kasnya di kredit sebesar 2 juta.
sebesar 2 juta. Tanggal 28 mau beli peralatan sebesar 15 juta. Peralatan tanggal 28 peralatan. Seharga 15 juta. 15 juta. Kemudian hutang usahanya dikredit 15 juta. Bulan 1 sebesar 15 juta. Next, yang terakhir adalah tanggal 30 biaya gaji di debit 5 juta. Biaya gaji di debit sebesar 5 juta. Kemudian kasnya di debit, di kredit 5 juta. Oke, ini sudah jadi pencatatan bentuk T-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.